Oke, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal membahas tentang Haikyuu lagi. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like dan di share ya videonya. Oke, untuk video kali ini kita bakal membahas tentang antara Hinata dan Hoshiyomi, siapakah yang lebih hebat. Oke, untuk mengetahui siapa yang lebih hebat antara Hinata dan Hoshiyomi, kita bakal membandingkan kemampuan mereka. Yang pertama itu kemampuan mereka saat di SMA, dan yang kedua adalah kemampuan mereka saat time skip saat mereka sudah menjadi pemain profesional. Oke, yang pertama ada Hinata. Waktu SMA, Hinata memiliki posisi yaitu middle blocker dengan tinggi 164,2 cm, termasuk pendek untuk seorang middle blocker ya. Lalu untuk keahlian sendiri saat SMA, Hinata dibilang tidak memiliki kemampuan yang banyak. Dia hanya memiliki kecepatan yang sangat cepat, lalu spike untuk serangan cepat, stamina yang baik, dan lompatan yang tinggi. Tapi saat berjalannya turnamen nasional, Hinata menunjukkan kemampuan lainnya yang cukup mengejutkan, yaitu blocking dan receive-nya yang sangat baik. Tetapi kemampuan ini belum cukup sempurna untuk Hinata kuasai. Oke, lalu berikutnya kita bakal membahas tentang Hoshiyomi Korai. Hoshiyomi saat di SMA memiliki posisi yang berbeda dengan Hinata, yaitu wing spiker untuk tim Kamomedai. Selain wing spiker, dia juga menjadi ace untuk timnya. Hoshiyomi memiliki tinggi yang lebih tinggi dari Hinata, yaitu 169,2 cm. Lalu untuk kemampuan sendiri, Hoshiyomi dibilang pemain yang komplit ya teman-teman, karena dia bisa hampir menguasai semua teknik dalam bermain volley, mulai dari spike yang kuat, receive yang bagus, lalu bisa serve spike, blocking yang tepat, toss yang sempurna, dan memiliki kemampuan melompat yang sangat baik. Hoshiyomi memiliki kemampuan melompat di atas rata-rata orang yang sama dengan tingginya. Dengan Hinata pun dia lebih tinggi, dan untuk orang-orang yang lebih tinggi dia juga bisa melompat di atas mereka, yang artinya dia bisa lebih lama di udara. Selain itu, Hoshiyomi juga bisa melakukan block out. Jika Hinata berfokus pada kecepatannya, maka Hoshiyomi sangat berfokus pada lompatannya yang sangat tinggi. Oke, untuk kesimpulannya, di antara Hinata dan Hoshiyomi, siapakah yang lebih kuat di antara mereka saat SMA? Di antara mereka, Hoshiyomi memiliki kemampuan yang sangat baik di semua aspek, baik itu kecepatan, stamina, lompatan, dan teknik-teknik lainnya. Sementara Hinata di sini hanya memiliki lompatan dan kecepatan dan spike saja yang menonjol. Untuk receive dan blocking, dia masih banyak harus belajar. Oleh karena itu, waktu SMA Hoshiyomi lebih kuat dari Hinata. Oke, berikutnya kita bahas tentang setelah time skip. Setelah time skip, Hinata memutuskan untuk berlatih voli pantai di Brazil untuk mengasah kemampuan bermain volinya kembali. Karena voli pantai hanya beranggotakan 2 orang untuk satu tim, Hinata harus meningkatkan kemampuannya, mulai dari receive, toss, spike, stamina, kecepatan, dan yang paling penting yang sangat berbeda dengan voli indoor adalah untuk mengembangkan kemampuan melompatnya, karena dia harus melompat di atas pasir. Setelah pulang dari Brazil, Hinata bergabung dengan MSBY Black Jackal bersama dengan Mia dan Bokuto. Saat MSBY Black Jackal melawan Sweden Alders, di mana Kageyama, Hoshiyomi, dan Ushijima Wakatoshi bermain di dalamnya. Dalam pertandingan itu, Hinata banyak membuat kejutan. Di awal pertandingan saja, dia sudah menunjukkan receive yang sangat luar biasa karena menerima jump serve dari Kageyama yang pernah menyulitkan Prancis. Untuk kemampuan lompatannya, Hinata sangat berkembang. Disebutkan bahwa tinggi lompatannya sama dengan Hoshiyomi. Lalu yang tidak kalah mengejutkan lagi adalah Hinata sekarang sudah bisa melakukan jump serve yang kuat, serta kemampuan lainnya yang bertambah kuat lagi seperti toss, blocking, stamina, kecepatan, dan lain-lain. Di sini disebutkan bahwa Hinata adalah pemain yang serba bisa. Lalu bagaimana dengan Hoshiyomi? Setelah time skip, kemampuan Hoshiyomi jelas bertambah kuat. Tidak dijelaskan secara detail apa saja yang berkembang dari Hoshiyomi, tetapi yang jelas kemampuan Hoshiyomi bertambah kuat,
mulai dari serve, spike, receive, blocking, dan lain-lain. Bisa dikatakan Hoshiyomi setelah time skip adalah versi Hoshiyomi waktu SMA yang lebih kuat. Jadi, siapakah yang lebih kuat antara Hinata dan Hoshiyomi? Terlihat sekilas kemampuan mereka berdua hampir sama, tetapi dalam chapter 401 manga Haikyuu, Hoshiyomi menyebutkan bahwa Hinata memiliki toss dan defense yang lebih baik dari Hoshiyomi. Tetapi bagaimana secara keseluruhan? Lebih mudahnya, berikut kami tampilkan statistik dari kemampuan mereka berdua. Yang pertama adalah yang kami tampilkan adalah statistik tentang skill mereka. Untuk Hoshiyomi sendiri, ini adalah statistiknya. Ia memiliki nilai serve 9 dari 10, nilai receive 10 dari 10, nilai dig 9 dari 10, nilai setting atau toss 8 dari 10, nilai spike 10 dari 10, dan block 7 dari 10. Dan rata-rata untuk Hoshiyomi sendiri adalah 8,83 secara keseluruhan. Lalu bagaimana dengan Hinata? Berikut adalah statistik dari kemampuan skill Hinata setelah time skip. Hinata memiliki nilai serve 8 dari 10, nilai receive 9 dari 10, nilai dig 10 dari 10, nilai setting 9 dari 10, nilai spike 10 dari 10, dan nilai blocking 7 dari 10. Inilah statistik dari teknik mereka berdua. Lalu bagaimana dengan statistik secara keseluruhan? Berikut adalah statistik secara keseluruhan. Untuk Hoshiyomi, dia mempunyai nilai yang sempurna untuk semua aspek, baik dari jumping, stamina, game sense, teknik, dan speed. Hanya di power saja dia yang kurang, mendapatkan nilai 4 dari 5. Bagaimana dengan Hinata? Hinata memiliki nilai keseluruhan yang kalah dari Hoshiyomi. Nilai powernya dia mempunyai nilai 3 dari 5, jumping 5 dari 5, stamina 5 dari 5, game sense 4 dari 5, teknik 5 dari 5, speed 5 dari 5. Dalam seluruhan statistik, Hinata kalah dalam dua aspek, yaitu power dan game sense. Baik, di sini dapat kita simpulkan bahwa Hoshiyomi lah yang lebih kuat dari Hinata, baik saat SMA maupun setelah time skip. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan video untuk kali ini ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channelnya, di like dan di share videonya. Terima kasih untuk semuanya, bye bye.